Halo teman-teman, pernahkah terpikir tidak kapan pertama kali nenek moyang kita mulai menulis dan membangun kerajaan besar? Jauh sebelum kita mengenal gadget atau gedung pencakar langit, Nusantara sudah punya sistem pemerintahan yang hebat. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu ke abad keempat. Kita akan terbang ke pedalaman Kalimantan Timur untuk melihat kerajaan Kutai, lalu menyeberang ke pesisir Jawa Barat untuk menemui kerajaan Tarumanegara. Inilah kisah awal mula peradaban Hindu-Buddha di tanah air kita. Kita mulai dari tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Disinilah berdiri Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini sangat penting karena menjadi bukti berakhirnya zaman praaksara di Indonesia. Artinya disinilah pertama kalinya ditemukan bukti tulisan. Bukti sejarah ada pada 7 buah tugu batu yang disebut Yupa. Disinilah tertulis nama raja-rajanya. Pendirinya bernama Kudungga. Uniknya, nama Kudungga adalah nama asli Nusantara. Baru kemudian anaknya Aswawarman mulai memakai nama bernuansa India. Masa kejayaan Kutai terjadi di tangan Raja Mulawarman. Beliau digambarkan sebagai raja yang baik dan kaya raya. Bayangkan, dalam salah satu yupa disebutkan beliau menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini membuktikan bahwa masyarakat Kutai saat itu sudah sangat makmur dari sektor peternakan hingga perdagangan. Kita terbang ke wilayah Sunda, Kelapa hingga Bogor. Antara abad 4 hingga ke-7 Masehi, Tarumanegara mendominasi Jawa Barat. Jika Kutai dikenal karena peternakannya, Tarumanegara dikenal karena teknik sipilnya. Raja yang paling legendaris adalah Purnawarman. Mari kita bedah Prasasti Tugu. Ini adalah dokumen sejarah paling panjang dari Tarumanegara. Di sana tercatat pembangunan Kanal Gomati dan Chandrabaga sepanjang 12 km. Mengapa ini penting? Di abad kelima, Purnawarman sudah memahami manajemen risiko banjir dan sistem irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Ini adalah proyek infrastruktur terbesar pada masanya. Selain teknokrat, Purnawarman adalah pemimpin yang menggunakan simbolisme agama untuk melegitimasi kekuasaannya. Pada prasasti Ciaruten terdapat cetakan telapak kakinya yang disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu. Ini adalah pesan politik yang jelas. Raja adalah pelindung dunia. Tarumanegara juga sangat aktif dalam hubungan internasional. Tercatat dalam berita Tiongkok dari dinasti Tang dan Fahian yang menyebutkan adanya perdagangan komoditas berharga seperti cula badak dan emas. Mengapa mereka runtuh? Lalu kemana perginya kerajaan-kerajaan besar ini? Sejarah mencatat bahwa Tarumanegara mulai melemah pada abad ke-7. Ada dugaan tekanan dari peluasan kekuasaan Sriwijaya di Sumatera yang ingin menguasai jalur perdagangan Selat Sunda. Kerajaan ini akhirnya pecah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Di Kalimantan, Kutai Martadipura bertahan jauh lebih lama, hingga abad ke-13. Namun, mereka akhirnya terlibat konflik dengan kerajaan tetangganya yang lebih muda, Kutai Kartanegara, yang kelak menjadi Kesultanan Islam. Raja terakhir Martadipura, Maharaja Dharma Setia, tewas dalam pertempuran, menandai berakhirnya dinasti Hindu tertua di sana. Warisan yang tak padam. Kutai dan Tarumanegara adalah bukti bahwa sejak masa purba, Nusantara bukanlah bangsa yang terisolasi. Kita adalah bangsa yang mampu menyerap budaya global namun tetap mempertahankan akar lokal. Prestasi yang mereka tinggalkan bukan sekedar batu, melainkan suara dari masa lalu yang mengingatkan kita tentang kebesaran identitas bangsa ini.